Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fadala bani Adam minal ilmi wal amal. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nafi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isnatai asara rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitan fil jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-ghadata fil jamaah thumma yaq'udu yazkurullah subhanahu wa ta'ala wa yusalli rak'ataini faka'anna 'alaihi ka'ajri umratin wa hajjin tamatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin mukarramin, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Jailani SHG, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nawawi Sulaiman, akhina fillah yang alhamdulillah malam hari ini berpindah sebagai imam, Al-Ustaz Salahuddin, dan juga orang tua kita Bapak Satuni, dan para jamaah sholat tarawih yang lainnya. Dan insya Allah ibadah tarawih kita malam hari ini Allah berikan rahmat dan berkahnya. Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda sehingga kita bisa lebih semangat lagi tarawih dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan nikmatnya, taufik dan inayahnya, Islam dan imannya, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita serta menghayurkan tangan kita ke musala yang kita cintai ini, musala Baitul Muttaqin, untuk menjalankan salah satu ibadah sunnah kita, ibadah sunnah dan ibadah fardu kita, sholat isya dan sholat sunnah tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah, Bapak, Ibu serta anak-anak semuanya, Bu, semangat ya, semangat, benar-benar semangat ya, anak-anak tuh semangat tuh. Semangat bercandanya. Ya, itu anak-anak ya. Ya, di sekolah itu kita ngegiring mulu dari ayam. Iya, kita tarikin,
Bentar kita mulai dari sholat ya, sono lagi. Dan itulah anak-anak, asal kita jangan pernah bosan untuk nikahi, untuk ngingetin anak-anak kita. Sebab kalau kita beban, kalau kita ini juga kayaknya kurang arif dan bijak. Aja, jangan ke anak gitu, ya. Tapi ingat anak-anak juga jangan ini dijadikan seperti taman kanak-kanak. Sebab ini merupakan tempat ibadah. Anak-anak diperkenalkan untuk sholat di musola, di masjid, karena memang itu dalam rangka pembinaan dalam rangka pendidikan, ya. Oleh sebab itu anak-anak harus sadar juga, harus mengerti juga bahwa yang kita laksanakan ini adalah merupakan salah satu kewajiban dan sunnah kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tadi ini, kalau emang tadi saya tanya semangat ya, semangat nih ke anak-anak, buat dia semangatnya. Saya kasih tahu, satu, aku sayang Allah. Dua, aku cinta Rasul. Tiga, sayang orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Tuh, ya, satu, aku sayang Allah. Coba ulangi. Satu, aku sayang Allah. Dua, juga sayang Rasul. Tiga, sayang orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Ya, itu pertama sayang Allah, kedua sayang Rasul, cinta Rasul, dan ketiga sayang orang tua. Kalau tiga-tiganya itu kita lakukan, kalau tiga-tiganya itu kita kerjakan, maka jaminannya adalah surga. Kita menjadi orang pertama tuh kalau gitu tuh, ya. Takwa enggak? Insya Allah, cuma kita dalam menapaki ke arah level takwa tidak mudah. Sebab apa? Sebab setiap orang berpuasa tidak ada jaminan dia mencapai level takwa. Ada jaminan orang berpuasa? Hah? Kecuali. Nah, coba apalkan semua ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungina. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum tattaqun. Di akhir kalimat ayat tersebut la'allakum tattaqun. Inti tujuan memang puasa la'allakum tattaqun. Tetapi tidak setiap orang berpuasa dapat meraih level takwa dengan mudah. Tidak ya. Kenapa? Karena di situ la'alla adalah la'alla dalam ilmu nahwu disebut harfut taraji. Apa? Harfut taraji. Harfut taraji itu hanya satu, yaitu la'alla. Ya, la'alla. Apa itu harfut taraji? Wa talabul mumkini al-maghdubi fi. Setiap sesuatu yang mungkin bisa kita raih, maka kita harus melakukannya dengan serius, sungguh. Makanya itu bahasanya la'allakum tattaqun.
agar kamu mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Nah, saya kasih contoh lagi. La'alla Ustaz Ahmad hadirun. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad hari ini bisa hadir. Berarti harapan kehadiran Ustaz Ahmad memang dinanti-nanti oleh kita. Sama tuh, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita membentuk orang yang bertakwa menjadi orang yang bertakwa benar-benar kejadian, benar-benar bisa kita lalui. Imam Qurtubi contoh, beliau merespon ini. Ada satu harapan keinginan besar yang dilakukan di bulan suci Ramadan yang bernama takwa. Tidak mungkin bisa diraih, tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan keseriusan, kecuali dengan kesungguh-sungguhan. Makanya puasanya serius, puasanya sungguh-sungguh, jangan main-main. Ya, sebab kenapa? Kalau puasa main-main sayang, puasanya kagak serius sayang, tahun depan belum tentu lagi kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Ya enggak? Benar enggak? Nah, anak-anak ini peserta anak-anak besar semua. Ya. Makanya tadi bisa agak rewel. Di sana udah kayak maafin, udah pakai kotor aja, ngumpul lagi di pojokan. Ya. Bisa tadi gitu, atu-atu. Besok-besok, ya. Besok-besok jangan ngumpul gitu. Tadi kan untuk meraih takwa salah satunya adalah diraih dengan keseriusan, kesungguh-sungguhan. Maka segala aktivitas di bulan puasa, apapun itu ibadahnya, harus dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Kenapa sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut, Al-Baqarah ayat 183, redaksinya la'allakum tattaqun. Ini Allah memberi pesan kepada kita, memberi pesan kepada kita, kalau kita mau meraih derajat takwa, maka raih dengan keseriusan, dengan sungguh-sungguh, jangan main-main ibadah puasanya. Sebab nanti nilainya main, nilainya juga nilai potongan asal-asalan dari dunia. Tuh, dari potongan dari Allah tuh asal-asalan. Karena ibadah puasanya main. Gak ada orang yang lihat ketika wudhu kumur-kumur awas, jangan ditiru itu, ya. Awas yang suka nyuri ketika wudhu tuh, apalagi buat istinsaq. Kalau istinsaq masukin air ke hidung, ngirup, sambil aja sekali lagi diminum lah. Gitu. Jangan sekali-kali mencuri kesempatan dalam kesulitan. Ya, harus dilakukan dengan serius karena memang Allah memberikan kesan seperti itu. Kalau ingin meraih derajat takwa, enggak mudah syaratnya. Syaratnya harus sungguh-sungguh, syaratnya harus serius. Nah, untuk mencapai keseriusan itu, untuk mencapai kesungguh-sungguhan itu, Nabi memberikan bekal kepada kita. Tenang aja, Nabi itu enggak melepas sahabatnya ketika itu begitu saja. Sama kepada umatnya juga nanti akan dipelajari. Nah, umat kita ini dipelajari. Nabi merancang satu kurikulum yang bernama kurikulum Ramadan. Kurikulum Ramadan Nabi. Makanya sebetulnya harus sudah dipersiapkan sebelum datangnya Ramadan. Minimal 3 hari itu udah dibuat, diketik di laptop atau di komputer, buat hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai terakhir apa aja aktivitas yang akan kita lakukan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai ketemu subuh lagi hari berikutnya. Itu namanya kurikulum.
rancangan bagaimana kita dalam meraih derajat takwa. Apa sih kurikulum Ramadan Nabi? Ada 3 amal utama. Mau tahu gak? Mau tahu gak? Bu? Ya, ini nyederan memang. Kecapean buat kolak, kalau kecapean buat asinan kayaknya ya. Asinan bagi-bagi kalau ada asinannya, apalagi kalau kios. Ya, nggak apa-apa, wajar. Orang tua kita tuh, coba emak kita, ibu kita tuh, yang udah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengurusi kalian tuh. Nah, dengar ini. Kamu durhaka kalau sama orang tua, sama emak melawan. Ini contohnya di bulan suci Ramadan, udah paginya capek nyuci, ngepel, nyetrika, sorenya menyiapkan untuk berbuka. Makanya orang durhaka orang tua disuruh sebentar aja, disuruh sering ditanya, Kang Duha lagi main apa nih, lagi main lagi main FF, awas ya, nggak boleh. Pokoknya orang tua merintah apapun, kita lagi ngapain apapun, utamakan. Jangan sampai kita kebalikan. Kembali kepada 3 amalan utama rancangan kurikulum Nabi Ramadan Nabi. Pertama, meningkatkan sholat. Tadi di mukadimah saya kutip tuh. Saya kutip apa? Sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa bunyinya, redaksinya? Man shalla isnatai asara rakatan fi kulli yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitan fil jannah. Jadi untuk menambah kualitas sholat fardu kita di bulan suci Ramadan, rancang itu sholat 12 rakaat. 12 rakaat. Man sholat, barang siapa yang sholat isnatai asara 12 rakaat fi kulli yawmin wa lailatin, di setiap pagi, di siang hari sampai malam, apa? Bunia lahu bihinna baitan fil jannah, maka Allah akan bangun nanti di surga sebuah rumah yang indah. Tapi itu tadi ya, untuk meningkatkan takwa, maka yang harus dilakukan, melakukan sholat sunnah 12 rakaat yang disebut sholat sunnah rawatib. Rawatib itu pengertiannya adalah sholat sunnah yang melekat pada waktu sholat fardu, tetapi fungsinya untuk meningkatkan kualitas sholat fardu kita, memperbaiki sholat fardu kita. Contoh, ketika sholat Allahu Akbar, kokornya sudah mati atau belum ya? Dompet, mana ini? Nah, tuh mikir ketika sholat fardu, kepikiran tuh. Ada yang kepikiran, dari kunci atau belum ya? Nah, hal-hal yang begitu bisa dibantu oleh sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Apa aja? Pertama, sholat qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ya, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. 2, 4, 6, 2, 8, 2 habis maghrib 10, 2 habis isya 12. Itu rawatib namanya. Lalu yang sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya apa namanya? Sholat sunnah mutlak. Dia sholat sunnah
yang melekat pada waktu sholat fardu, tetapi fungsinya tidak sama dengan sholat rawatib. Contoh sholat asar. Man sholla qoblal asri arba'an. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum waktu asar, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Itu sholat sunnah biasa, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah lain apa lagi? Sholat sunnah tahiyat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir yang dibarengi dengan sholat tarawih. Itu merupakan sholat-sholat yang fungsinya bisa memperbaiki sholat fardu kita. Sholat duha nih, biasa kita dikerjakan di kantor-kantor, biasa kita dikerjakan di sekolah, biasa kita dikerjakan di rumah-rumah. Man shallal ghadata fil jamaah. Barang siapa sholat subuh pada saat berjamaah dengan cara berjamaah. Sholat subuh itu nama lainnya sholat ghadat. Man shallal ghadata fil jamaah. Ya. Tsumma yaqumu yazkurullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia duduk, ini berdiam diri itikaf sambil berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi habis sholat subuh jangan pulang, diam dulu di mushola, di masjid. Apa yang dilakuin? Macam-macam lah, sambil nunggu nanti waktu subuh tuh. Summa yusolli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Fakaan nama alaihi ka'ajri umratin wa hajjin tamatan. Habis sholat subuh tidak bantu. Habis sholat subuh 2 rakaat jamaah. Kemudian setelah zikir-zikir imam, zikir-zikir setelah sholat fardu jalan. Betul kan? Kita diam tuh habis musyawarah. Iktikaf dulu sebentar sambil menunggu waktu subuh. Summa yusolli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, itu namanya sholat subuh. Biasanya sholat subuh itu satu setengah jam setelah sholat subuh. Umpama sholat subuhnya 4:30, sholat subuhnya berarti jam 6, sekitar jam 6. Lakuin tetap. Apa imbalan dari Allah? Fakaan nama alaihi ka'ajri umratin wa hajjin. Maka yang bisa diraih oleh dia yang melakukan itu pahalanya senilai dengan orang umroh dan haji. Taramatan, sempurna. Hajinya tapi bukan haji, cuma nilainya senilai dengan ibadah umroh dan haji. Ya kalau haji mah tetap oleh rumahku haji pergi. Kata Nabi, gak boleh repot kan? Bukan begitu pengertiannya. Jangan mentang-mentang nilai pahala senilai dengan umroh dan haji. Ketika kita mampu secara fisik, ekonomi, kesehatan, dan ilmu, kita gak usah haji kan? Karena sholat aja suruh sama aja. Pahalanya dengan umroh dan haji malah. Enggak begitu pengertiannya. Ya, enggak begitu. Tetap haji harus dilakukan di bulan Zulhijjah, ya kan? Harus tetap. Cuma bagi orang yang belum berkesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh, banyak-banyakin sholat subuh. Banyak-banyakin sholat subuh. Ya, itu juga bisa menambah kualitas ibadah kita. Nah, itu jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalkan tadi itu sholat rawatib qobliyah zuhur, misalnya cuma 2 rakaat, boleh nggak? Boleh. Enggak 4 rakaat, boleh. Karena Ibnu Umar dan bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau mendengar Rasulullah, "Hafiztu asyara rakaatan." Aku menjaga, aku memelihara, aku sering melakukan sholat 10 rakaat rawatib. Jadi kalau aku lagi dagang, kalau Umar bin Khattab lagi mengembala, lagi keliling pasar, nggak sempet, itu 2 rakaat
beliau melakukan sholat rawatib qobliyah subuh. Sunnahnya sih bagusnya 4 rakaat kalau nggak ngapa-ngapain. Nah, itu ya, meningkatkan sholat. Kayaknya kalau saya terusin panjang. Karena ada 2 lagi. Di satunya yang kedua adalah qiraati wa tilaawatil Quran, yang ketiga adalah sedekah. Nanti di lain waktu dan kesempatan saya akan sambung lagi. Nah, sekarang yang pertama tingkatin sholat deh. Nah, dengerin ya. Sholatnya sekali lagi besok-besok yang benar. Karena kamu sholat itu Rasul melihatin loh, Allah melihatin loh, Rasulullah melihatin, Allah melihatin kita. Anak-anak itu dilihatin sama Rasul, dilihatin sama Allah. Nah, kalau dipandang Allah seneng gak? Seneng gak? Dilihat Rasul seneng gak? Seneng. Kalau seneng, ibadahnya yang benar, ibadahnya yang seneng. Jangan ngegerutu, jangan ngegerutu di dalam hati. Mama semua. Ini mah pada yang lama ada guru-guru sih. Jangan, ya. Sebab orang beda-beda. Nggak bisa sama A disamain dengan B disamain dengan C disamain dengan D dan seterusnya. Ya, ikutin aja. Kalau kita ingin mencapai itu tadi la'allakum tattaqun, maka kita harus melakukan segala aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jazakumullahu khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.